Halo semua, di video ka- halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang PPN. PPN jadinya 11%. Nah, kira-kira dampak ke pasar modal Indonesia seperti apa? Di tengah perdebatan plus minus PPN harus naik atau tidak, dari 11 ke 12% gitu ya. Akhirnya keputusannya seperti ini. Tetap jadi 12% PPN, cuman yang barang non mewah dikalikan koefisien 11 per 12. Jadi kalau 12% dikali 11 per 12, jadinya kan tetap kena 11%. Barang mewah itu tanpa koefisien 11 12, jadi tetap kena 2. Jadi dia naik menjadi 12%. Nah, pada waktu itu sehubungan dengan kenaikan PPN, pemerintah menjanjikan akan memberikan stimulus. Stimulus yang sudah dijanjikan tetap jalan gitu. Nah, kira-kira dari 3 poin ini dampak ke pasar modalnya kayak apa? Sebelumnya ada yang tanya juga sih, maksudnya apa sih? Kenapa nggak nggak usah naik aja? Kenapa 12% tapi kali 11 per 12? Kalau tidak salah sih di Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, itu sudah dicantumkan bahwa PPN itu selambat-lambatnya harus naik jadi 12% per 1 Januari 2025. Nah, kalau kemarin misalkan tetap 11%, berarti kan melanggar undang-undang. Jadi tetap dia naikkan 12%, tapi supaya di masyarakatnya tetap kenanya 11, dibuatlah peraturan Menteri Keuangan dikalikan koefisien 11 per 12 gitu. Ah, ada yang men-challenge itu juga sih. Jadi kalau seperti ini berarti ah, koefisiennya bisa diganti dong. Misalnya sekarang 11 per 12, jadinya 11%. Nanti suatu saat diganti jadi 15 per 12, jadinya 15%. Atau 8 per 12, jadinya 8%. Artinya kan tiba-tiba peraturan Menteri Keuangannya bisa di atas undang-undang gitu. Tapi ya sudah, itu urusan ahli hukum lah gitu ya. Kalau kita sebagai masyarakat, bahwa yang penting PPN-nya 11%. Perubahannya last minute, perusahaan tempat saya bekerja pun harus melakukan penyesuaian juga sih. Tapi ya untunglah, itu karena operasionalnya tidak luar biasa frekuensi tinggi seperti halnya retail. Tapi jadi nggak terlalu bagaimana bagaimana sih. Tapi kalau yang saya bayangkan, yang supermarket gitu ya, wah itu kalau harganya yang tadinya 11 jadi 12, itu harus dicetak semua tuh dia punya harga gitu. Nah itu seperti itu. Nah, kalau dalam konteks pasar modal, efek PPN itu bisa kita kaji. Dia dampaknya ke saham sama dampaknya ke obligasi. Nah, kalau dampaknya ke saham, kenaikan PPN itu berarti akan membuat harga jual ke pembeli akhir naik. Karena kalau dari sisi produsen, produsen dia masih ke produsen juga, itu bisa dikredit, bisa di PPN masukkan, PPN keluarkan gitu. Jadi dia tidak tidak menambah harga atau mengurangi harga. Tapi yang biasanya tidak bisa melakukan PPN masuk PPN keluar itu pengusaha yang bukan PKP atau pembeli akhir. Jadi kadang-kadang kalau jadi pengusaha atau pakai PT yang statusnya pengusaha kena pajak itu ada plus minusnya juga. Jadi PPN-nya bisa kita pass through ke pembeli akhir gitu. Nah, tapi ya meski demikian, tidak semua bisnis itu bisa di pass through gitu ya. Jadi ada bisnis yang mungkin kompetisinya sangat ketat. Karena kompetisinya sangat ketat, harga tuh sensitif. Nah, misalnya yang jualan online gitu. Jualan online itu kan basically barangnya sama. Yang jualan banyak gitu. Otomatis orang nomor satu akan cari harga lebih murah, baru nomor dua orang cari kredibilitas yang lebih bagus. Tapi kalau kredibilitasnya sama-sama bagus, orang akan pilih harga lebih murah. Nah, sehingga mereka mungkin tidak punya apa namanya, tidak punya semacam space ya, nggak punya semacam daya tawar lebih tepatnya untuk menaikkan harga gitu. Tapi ada juga yang mungkin barangnya bagus, uh, supply-nya terbatas, atau memang itu sangat jadi kebutuhan gitu. Jadi mau berapapun harganya orang beli. Jadi dia bisa naikkan harga gitu. Nah, dalam konteks kinerja emiten, ya kalau kinerja emiten itu maksudnya perusahaan gitu ya. Kalau misalnya perusahaannya mampu menaikkan harga, ya kinerja pendapatan sama labanya terjaga, bisa naik terus. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa, dia harus menyerap, dia punya kenaikan PPN, ya terpaksa dia punya laba ya turun seperti itu.
Nah, karena jumlah emiten yang ada di bursa itu sangat banyak, ya, bisnisnya juga beraneka ragam gitu loh. Ada yang sektornya konsumsi, ada yang konstruksi, ada yang properti, ada yang perdagangan, ada yang keuangan dan sebagainya. Cukup sulit ya untuk tahu efek PPN-nya kena kemana gitu. Karena ya mungkin ada yang kena, ada yang tidak kena, ada yang bisa pass-through, ada yang tidak gitu. Nah, ada juga yang perpajakannya mungkin nggak pakai PPN yang itu, misalnya properti. Properti dia kan properti juga ada PPN sih. Tapi lebih ke mungkin komoditi kali ya, komoditi. Karena komoditi atau yang untuk kebutuhan pokok itu perlakuan PPN-nya berbeda dengan barang-barang yang lain. Nah, kemudian eh, kinerja perusahaan itu juga tidak semata-mata hanya karena PPN, karena PPN itu dari 11 ke 12% itu kenaikannya sangat kecil. Itu maksudnya dibilang kecil sekali tidak, tapi masih dalam level yang ibaratnya bisa diserap oleh perusahaan gitu. Nah, tapi kinerja perusahaan itu juga dipengaruhi oleh bermacam hal gitu ya. Bagaimana manajemen perusahaan menjalankan tata kelolanya, kondisi bisnisnya seperti apa, peraturan pemerintahnya, kemudian preman jalanannya, oknum-oknumnya, dan banyak hal gitu. Jadi PPN ini hanya satu dari sekian aspek dari berbisnis di Indonesia. Nah, jadi kalau untuk saham, boleh saya katakan tidak ada conclusions, ya. Kenapa? Karena beraneka ragam sekali. Ya, ada yang daya tawarnya baik, ada yang kurang. Pada akhirnya kita lihat kinerja aja. Tapi kalau kinerjanya turun, menurut saya juga bukan karena PPN saja gitu. Bisa karena hal-hal yang lain. Nah, kalau ke obligasi, menurut saya, terutama obligasi pemerintah, itu lebih terukur. Karena ini berpengaruh ke supply daripada obligasi. Nah, kalau obligasi pemerintah itu eh, amount atau jumlah yang dia terbitkan itu adalah ditetapkan sebesar defisit APBN. Defisit APBN itu berasal dari perhitungan pendapatan negara dikurangi belanja negara. Nah, kalau PPN, PPNBM itu pendapatan negara. Kalau bansos, stimulus itu belanja negara gitu. Nah, jadi eh, dalam konteks PPN-nya itu mau naik ke 12% tapi batal, stimulusnya tetap jalan, itu akan berpengaruh. Kenapa? Karena kalau saya kumpulkan dari pemberitaan, kalau PPN-nya jadi 12%, itu kira-kira pendapatan negara akan tambah 75 triliun. Kalau PPN-nya hanya yang barang mewah saja, itu sekitar 3 triliun. Nah, kemudian waktu PPN ini mau naik, ada kisru kemana-mana gitu kan. Sebetulnya pemerintah sudah siapkan sih. Jadi akan ada bantuan-bantuan seperti tarif listrik yang diskon 50%, kemudian yang UMKM yang 0,5% diperpanjang 1 tahun, kemudian sektor yang padat karya PPh-nya sampai dengan sekian juta ditanggung pemerintah. Nah, itu eh, tetap dikasih gitu, walaupun PPN-nya nggak jadi naik. Nah, jadi eh, income yang hilang 75 triliun, yang masuk 3T, kemudian expenses yang terlanjur dijanjikan 38T tetap keluar. Nah, sehingga kalau secara matematika, berarti income plus 3, expense plus 38. Jadinya defisitnya tambah 35 triliun. Nah, jadi hanya karena pembatalan ini, kemungkinan obligasi akan bertambah 35 triliun gitu. Nggak itu aja. Dalam konteks APBN, Bapak Ibu, kalau misalnya pemerintah sudah membuat perencanaan bakal ada income 75 triliun, dia dia kan membuat perencanaan belanja itu dari income yang masuk berapa gitu. Nah, kalau sekarang dia sudah memprediksi 75 triliun akan masuk dari kenaikan PPN, last minute baru batal, itu belanjanya kan nggak bisa, dia kan nggak bilang belanjanya di cut. Nah, tetap harus ada gantinya gitu. Nah, kalau gantinya gimana? Pendapatan negara kalau bukan dari PPh, sorry, bukan dari PPN, berarti dari pajak penghasilan, bisa penghasilan perorangan, bisa juga penghasilan perusahaan. Ya, kalau enggak dari pendapatan negara bukan pajak, ya kayak tarif, bea cukai, seperti itu. Ya, kalau enggak ya terbitin obligasi. Jadi kalau misalnya 75T itu nggak bisa dia tutup, plus yang 35 tadi ya, berarti sekitar 110 triliun, ya antara dia kejar pajak, dia naikkan cukai rokok, atau dia terbitin obligasi baru gitu. Nah, kalau dia pilihannya adalah dari pajak penghasilan, ya siap-siap Bapak Ibu. Wajib pajak yang perorangan, yang perusahaan, itu kalau bikin pembukuan masih rapi sekali.
Kalau ada harta, pastikan lapor semua. Jangan sampai tiba-tiba nanti terbit SP2DK ditanya, kamu kok punya harta sini nggak kamu laporkan? Gitu. Yang senang merokok, ya penerimaan rokok itu disebut dengan PBNT. Cukainya bakal naik lagi. Kita ekspor barang, bisa saja bea ekspornya juga naik lagi, sehingga barang jadi kurang kompetitif gitu. Nah, jadi eh, kalau misalnya pendapatan kurang, belanjanya itu naik gitu, akan berdampak di situ. Ya, atau kalau nggak cukup juga ya terpaksa penerbitan obligasi dia tambah gitu. Nah, meski belum tahu pilihannya saat ini apa, eh, di mata investor itu menimbulkan persepsi bahwa kalau pemerintah mau menerbitkan obligasi dalam jumlah yang besar, berarti kalimatnya dia sedang BU butuh uang gitu. Nah, kalau orang tahu yang mau pinjam uang lagi BU, tapi dia mampu bayar karena dia pemerintah gitu, pemerintah kan nggak bisa gagal bayar gitu. Nah, orang akan minta atau investor akan minta imbal hasil atau yield yang lebih tinggi. Nah, ketika investor mengharapkan yield yang lebih tinggi pada obligasi, itu menyebabkan harga obligasinya turun, kalau enggak ya stagnan seperti itu. Nah, efek daripada persepsi PPN yang batal ini jadi efek daripada PPN yang batal naik ini, sementara belanjanya tetap, sedikit banyak akan menimbulkan persepsi, sehingga membuat harga obligasi menjadi lebih rendah, seperti itu. Nah, efek defisit APBN terhadap harga obligasi ya. Jadi kalau misalnya investor tahu APBN-nya defisit mau terbitin berapa, itu biasanya di awal-awal tahun. Kenapa? Karena kalau di awal tahun itu ada istilah yang disebut dengan front loading. Misalnya pemerintah mau terbitin obligasi 800 misalnya. Nah, dari 800 ini dia mungkin nggak 800 dibagi 12 nggak seperti itu. Mungkin 30 sampai 50%-nya di awal tahun, sisanya baru dia cicil seperti itu. Nah, itu disebut dengan front loading. Jadi dia terbitkan sekaligus di depan. Nah, ditambah dengan persepsi tersebut, nah itu menurut saya akan menjadi sentimen negatif bagi harga obligasi untuk paling tidak 1 bulan ke depan ini. Nah, yang bisa mengcounter itu ya mungkin kalau inflasi turun atau suku bunga Amerika di Indonesia turun lagi gitu. Kalau misalnya suku bunga Indonesia sama Amerika nggak turun, ya itu nggak bisa mengcounter efek persepsi negatif itu. Nah, kalau sudah berjalan ya, eh, ini kan di awal tahun. Kalau misalnya sudah market memprice in efek daripada APBN yang mungkin defisitnya agak besar itu, baru orang lihat inflasi, suku bunga Amerika, suku bunga Indonesia. Nah, kira-kira demikian dampak daripada PPN yang kembali ke 11% terhadap pasar modal. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.